Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Gusbin di mana saja berada. Untuk kali ini kultum temanya yaitu ancaman bagi peminum minuman keras dan narkoba. Sahabat Gusbin di mana saja berada, marilah kita senantiasa meningkatkan, memperkuat dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan menuntun kita pada jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gusbin di mana saja berada, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menempatkan dirinya pada situasi dan kondisi yang terjaga dari melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan orang yang bertakwa tentunya juga selalu terjaga, tenang dan tidak merasa takut dalam berbuat amal soleh. Karena orang bertakwa akan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan ikhlas dan niat yang bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gusbin di mana saja berada, makan dan minum dalam Islam adalah berfungsi untuk memberikan energi atau tenaga agar kuat dalam beribadah dan beraktivitas. Dan yang paling esensial atau penting adalah agar manusia semangat dalam beribadah atau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam telah tegas memerintahkan kepada manusia untuk makan dan minum yang halal dan baik. Karena itu akan mempengaruhi tubuh dan akhlak manusia, dan Allah dengan kemahasucinya tidak akan menerima amal ibadah kita kecuali dari yang halal dan baik. Namun sebagian manusia masih ada yang menanyakan tentang makan dan minum yang sudah ditegaskan hukumnya adalah haram, karena ada yang banyak mudarat atau akibat buruk yang dikandungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Sahabat Gusbin di mana saja berada, dari ayat tersebut telah diterangkan dan juga dijelaskan bahwa khamar atau minuman keras dan judi, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan. Sahabat Gusbin di mana saja berada,
Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Di akhir ayat di atas Allah mengingatkan sekaligus menegaskan dengan kalimat, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sekali lagi bahwa jika manusia mau selamat dan beruntung di dunia dan akhirat, maka jauhilah minuman keras dan perjudian atau mengundi nasib itu. Sahabat Gusbin di mana saja berada. Kemudian masih dalam surat Al-Maidah ayat 91 Allah berfirman, sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran surat Al-Maidah ayat 91. Sahabat Gusbin di mana saja berada. Sementara itu, ancaman dan siksaan bagi para peminum minuman keras termasuk di dalamnya narkoba terungkap dalam salah satu hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar berkata, diriwayatkan dari baginda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kelak para peminum minuman khamar akan dihadirkan di hari kiamat dengan wajah yang menghitam, kedua bola matanya pucat, lidahnya terjulur hingga ke dadanya. Dari keduanya betisnya mengalir sesuatu yang seumpama darah. Mereka akan dipertontonkan dan dilecehkan di hadapan manusia. Subhanallah, sungguh mengerikan dan amat pedih siksa Allah kelak di akhirat bagi orang-orang yang berani melawan larangan Allah untuk tidak meminum minuman keras atau khamar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika seseorang meminum minuman keras, maka itu berarti sama halnya ia tidak menginginkan keselamatan dan keberuntungan. Dampak buruk atau mudarat yang ditimbulkan dari meminum minuman keras dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya berbahaya bagi tubuh, namun juga berbahaya juga bagi jati diri, moral dan akhlak seseorang. Sebagaimana kita ketahui, sudah banyak korban yang menistakan manusia karena dampak buruk meminum minuman keras dan narkoba, seperti kematian sia-sia, mati su'ul khotimah karena overdosis, terjadinya peningkatan angka kriminalitas di masyarakat mulai dari pencurian, tawuran, perkelahian, pemerkosaan, bahkan sampai pembunuhan. Sahabat Gusbin di mana saja berada, fakta-fakta tersebut menjadi keprihatinan kita bersama dan telah menjadi persoalan bangsa. Karenanya pemerintah telah menetapkan negara kita Indonesia tercipta dalam status darurat dari miras dan narkoba. Untuk itu tidaklah cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau beban tugas seorang penyuluh agama Islam, ustadz, kiai atau guru. Namun kita semua harus mampu bersinergi dalam mencegah bertambahnya angka korban akibat dari minuman keras dan narkoba di masyarakat. Bersama membangun negeri kita ini melalui sistem pendidikan dan akhlak yang baik dimulai dari diri kita, kemudian menjelaskan mudarat miras dan narkoba kepada keluarga, anak, cucu, dan lingkungan masyarakat kita. Sahabat Gusbin di mana saja berada. Sementara itu, wakil-wakil rakyat, unsur legislatif bersama pemerintah, unsur eksekutif
juga melakukan langkah-langkah yang tepat dalam membuat dan menerapkan peraturan atau regulasi yang terkait dengan minuman keras dan narkoba. Alhamdulillah, sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang di dalamnya berisi ketetapan bahwa industri minuman keras masuk dalam daftar positif investasi atau DPI. Sahabat Guspin di mana saja berada, marilah kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita dari bahaya efek buruk minuman keras, narkoba, dan perjudian. Semua ini agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, selamat di dunia dan akhirat. Sahabat Guspin di mana saja berada, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.